Gila, baru kali ini mabuk gorengan, sumpah. Halo semuanya, kenalin nama aku Yoru. Di kesempatan ini izinkan aku buat ngomongin VTuber yang stres, cabul, peot, dan gak jelas. Selamat datang di Numpang Lewat. Kayaknya aku jelasin dikit ya apa itu VTuber. Toh kalian yang klik video ini juga pasti tahu kan apa itu VTuber. VTuber singkatan dari Virtual YouTuber adalah konten kreator yang menggunakan avatar virtual untuk berinteraksi dengan audiens mereka. Biasanya mereka aktif di platform seperti YouTube atau enggak Twitch. VTuber biasanya berupa karakter animasi 2 dimensi atau enggak 3 dimensi yang digerakkan menggunakan teknologi motion capture atau enggak face tracking. VTuber juga biasanya dibagi menjadi dua, yaitu VTuber agensi dan juga VTuber indie. Jadi intinya di dalam bulan-bulan terakhir di tahun 2024 ini entah kenapa banyak banget kasus yang berhubungan dengan VTuber yang cabul, stres, dan juga peot sampai melakukan hal-hal pelecehan secara real life. Nah entah kenapa ya banyak banget VTuber yang hitungannya berlomba-lomba dalam hal kayak gini. Bukannya berlomba buat nyari prestasi, malah buat kontroversi. Dan untuk kasus VTuber cabul ini sebenarnya ada banyak banget. Tapi aku bakalan bahas 7 aja kali ya. Dan jujur ini aja masih kebanyakan. Oke, siapkan cemilan dan waktu kalian. Saatnya kita ngebahas drama VTuber. Oke, kita mulai dari Aria Risu. Sebenarnya kasus VTuber ini udah aku bahas di video yang thumbnailnya kayak gini. Tapi di sini aku bakalan jelasin singkat aja. Jadi VTuber ini bernama Aria Risu, salah satu VTuber dari agensi Dakara Live Entertainment. Simpelnya masalah yang dibuat oleh VTuber ini ada cukup banyak, baik itu secara online, melalui chat Discord, bahkan secara offline. Bayangin seorang VTuber yang jelas-jelas namanya virtual, mampu buat ngelakuin hal-hal cabul ke orang lain secara real life. Dan untuk ending dari masalah ini, si Aria Risu udah minta maaf. Mulai dari public statement di Instagram, kemudian dia juga udah minta maaf ke para korbannya melalui chat pribadi. Sama dia juga ngebuat video khusus di channel YouTube-nya, yaitu klarifikasi dan permintaan maaf. Dan dia juga ngomong kalau dia bakalan mundur dari dunia per-VTuberan atau graduate lah hitungannya. Kalau kalian lihat channel YouTube-nya udah benar-benar kosong, yang nandain dia udah benar-benar keluar dari dunia per-VTuberan. Dan sedikit fun fact, pas aku nonton dan dengerin video dari klarifikasi dan permintaan maafnya, aku merinding anjing. Masalahnya dia klarifikasi kayak ASMR, cok. Yang kedua ada kasus dari Aldi Arudi. Nah untuk kasus VTuber ini sebenarnya udah cukup lama ya, kayak 1 bulan yang lalu mungkin. Dan mungkin salah satu kasus VTuber yang cukup gede juga di dunia per-VTuberan Indonesia. Nama dari VTuber ini yaitu Aldi Arudi, VTuber yang aktif di TikTok sama YouTube. Jadi menurutku ada 2 kasus yang bisa aku bilang cukup gede dari ini VTuber. Yang pertama, ya gimana aku buat ngomonginnya ya. Jadi intinya ada seorang anak sekolahan yang bisa dibilang masih di bawah umur. Ya iyalah, namanya juga masih anak sekolahan, yang join sebuah server Discord untuk mencari uang atau enggak dia kayak jual komis gitu. Nah singkat cerita di server Discord itu dia ketemu sama VTuber yaitu Aldi Arudi. Dan VTuber ini sang dan minta pap ke anak sekolahan ini. Kalau kalian mau info yang lebih lengkapnya bisa cek videonya Sasuke Ngomong Channel. Karena aku nggak berani buat ngebahas ini karena ini benar-benar sensitif. Dan untuk kasus kedua dari si VTuber Aldi Arudi ini, dia pernah collab sama salah satu VTuber yang baru yang ada di TikTok. Nah pas collab katanya si VTuber baru ini dia kayak dikasih hal-hal cabul gitu. Dan si Aldi ngejomok di collab itu, yang ngebuat VTuber baru ini jadi nggak nyaman. Secara nama Aldi cukup dikenal di dunia VTuber pada saat itu. Dan endingnya si Aldi minta maaf di Twitter. Tapi ada yang aneh di permintaan maaf di Twitternya itu. Dia playing victim. Dia ngaku salah tapi dia trauma. Lah kocak, situ yang buat masalah, masa situ yang trauma. Dan sedikit info untuk channel YouTube dari Aldi Arudi udah berubah ya. Entah dijual atau dihack, aku juga kurang tahu. Dan kasus ketiga yaitu Han Hanamine. Untuk kasus VTuber ini dari yang ku baca di X, dia nargetin korbannya kebanyakan itu sesama VTuber. Dan salah satu korbannya itu ada Einira. Jadi Han ini sering banget ngelakuin pelecehan secara online ke VTuber cewek. Dengan modal suara, terus dia juga pinter banget buat ngomong dan ngebuat korbannya itu jatuh cinta atau nggak baper.
Ngakunya spesial padahal sama aja ke semua target. Ya intinya kayak kirim suara desahan atau enggak semacam RP atau roleplay gitu. Sampai-sampai VTuber ini ngirimin foto titiknya ke VTuber-VTuber cewek yang dia deketin. Dan dia minta exchange atau tukeran foto gitu. Gila, udah stres. Dan katanya dia juga manipulatif, mengendalikan perempuan sesuai kehendak dia dan manipulasi perempuan yang sudah dekat dengan dia. Berani VCS sama VTuber-VTuber lain dalam kondisi dia juga sudah punya pacar. Dan sebagai tambahan sebenarnya ada rekaman di mana VTuber Han ini yang lagi ngelakuin aksinya, dan pas ku tonton dan ku dengerin, anjing geli sendiri gua bangsat. Dan ending dari masalah ini dia udah klarifikasi dan buat permintaan maaf di akun X-nya, dan ya gitu aja. Dan yang keempat ada Ryo Nestachi. Nah, untuk kasus dari VTuber ini aku kurang dapet nih informasi yang akurat dan ceritanya yang lengkap. Soalnya kasusnya ini naik di bulan April kemarin. Tapi intinya kasus dari VTuber ini ada 3 yang utama, yaitu pelecehan seksual, peot, dan child grooming. Ya nggak jauh beda lah dengan VTuber-VTuber sebelumnya. Walaupun aku kurang dapat informasi dan cerita lengkap dari kasus ini, tapi aku dapat bukti terkait korban dari VTuber ini. Dan luar biasa banyak dan lengkap, pakai banget. Dan untuk kasus ini si Ryo Nestachi udah klarifikasi dan kayaknya udah graduate ya. Soalnya pas aku cari informasi terkait dia tentang YouTube dan sosmed lainnya udah nggak ada sama sekali. Yang kelima ada si Ceva. Oh my god. Untuk nih kasus simpelnya VTuber ini ngelakuin pelecehan seksual dan mengajak anak SMA yang mau melaksanakan lulusan untuk ngotel. Untuk kasusnya nggak usah aku jelasin lah ya, karena cukup muak dan gak jauh beda dengan VTuber-VTuber lainnya. Yang pengen gue bahas di sini yaitu stream klarifikasi dari si Ceva. Harusnya masalahnya ini selesai di stream klarifikasi ini, tapi masalahnya ada klip ini. Udah lama-lama Ceva gak usah jadi VTuber aja lah. Alasannya karena nama VTuber makin jelek. Mungkin nanti 100.000 Ceva bakal gak usah jadi VTuber gitu. Tai. Bayangin ya, ada orang yang ngomong, "Dah lah, mending aku keluar aja dari dunia per-VTuberan. Dunia VTuber udah rusak." Tapi dia sendiri yang rusak nama VTuber. Kocak. Dan selain video klarifikasinya, aku juga kurang suka ya sama fans dari si Ceva ini. Nggak di YouTube, nggak di TikTok, sama aja. Ngebela orang yang jelas-jelas udah salah. Dan endingnya si Ceva ngebuat surat permohonan maaf dan ngeberhentiin aktivitas dari dunia per-VTuberan. Yang keenam ada si Given Agustin. Nah, untuk kasus dari VTuber ini mulainya dari TikTok kayaknya. Soalnya informasi yang ku dapat gak nemu tuh akun YouTube terkait VTuber ini. Yang ada cuma akun TikTok. Aneh sih, jelas-jelas namanya VTuber, yaitu virtual YouTuber, tapi malah aktif di TikTok. Harusnya V-TikToker. Intinya kasus dari VTuber ini dia tuh pernah ngelakuin pelecehan seksual dan tukang selingkuh. Dan korban dari VTuber ini tuh sesama VTuber. Nah, jadi intinya Given ini pernah pacaran sama salah satu VTuber yang namanya Kuro Narushi dan sekarang udah ngubah nama. Singkat cerita, mereka itu deket dan si Given pernah mohon untuk nginep di apartemen pacarnya dan maksa buat mencium VTuber cewek ini. Sampai kayaknya ada percobaan buat melakukan pelecehan seksual. Dan ending dari kasus ini si Given udah buat permohonan maaf dan klarifikasi. Di saat VTuber lain masih klarifikasi make model virtualnya, nih orang malah pakai muka asli. Kocak. Dan yang terakhir yaitu Exu Wolferside. Ini mungkin salah satu kasus VTuber yang bisa ku bilang cukup besar ya. Baik dari nama si Exu, fans, bahkan kasusnya yang juga besar. Mulanya kasus ini dinaikin oleh VTuber lain dari Mahapanca, yaitu si Andi Adinata. Dia buat suatu postingan di X yang ngomongin buat bantuin lapor kalau ada VTuber yang berhubungan atau terlibat dengan kasus cabul. Dan dari postingan itu banyak banget VTuber-VTuber lain yang nge-support dan juga bantuin buat ngebasmi VTuber-VTuber cabul. Dan ada satu VTuber yang bisa dibilang cukup gede yang ngebalas postingan itu, yaitu si Exu. Dan si Andi nggak ngebalas Exu dengan ngomong makasih atau gas kita basmi VTuber-VTuber cabul. Si Andi malah ngebalas, "Have you changed? Aku tahu apa yang telah kamu perbuat." Dan ternyata si Exu pernah terlibat dalam kasus yang kurang lebih sama dengan VTuber-VTuber lain, yaitu cabul. Trigger warning, tindakan manipulatif,
sex pesting, seksual harassment apa yang telah EXO lakukan kepada viewernya. Yang intinya EXO sering banget chat atau nge-DM baik itu fans maupun viewernya yang berhubungan dengan hal-hal cabul. Dan juga ada salah satu korban dari EXO yang ternyata dia itu masih minor atau di bawah umur. Dan EXO terindikasi child grooming atau peot. Dikarenakan kasus ini si EXO tutup akun atau graduate. Dan ada beberapa pembatalan terkait event dengan si EXO-nya sendiri. Dan itu juga nandain kalau dia juga udah stop dari dunia perfituberan. Bayangin karir kalian di dunia entertainment yang kalian bangun dari nol malah hancur seketika dikarenakan nafsu dari titik. Ya mungkin cuma 7 VTuber aja yang aku bahas di video ini, soalnya aku udah nggak kuat lagi sumpah, mabok gorengan asli. Sebenarnya masih ada lagi kasus VTuber lain yang setelah aku cari tahu mungkin ada sekitar belasan kasus yang ngelibatin VTuber dan semua VTubernya itu cowok. Dan jujur aku kurang suka dengan para VTuber ini yang mutusin buat graduate. Kenapa nggak langsung ditangkap polisi aja biar jerah? Karena kalau mereka dalam tanda kutip graduate, masih ada kemungkinan kalau mereka bakalan comeback lagi dengan nama dan avatar yang berbeda. Karena aku yakin mereka nggak mungkin bakalan jerah kalau nggak langsung ditindak sama hukum. Dan aku juga berterima kasih buat orang-orang yang udah nge-up kasus VTuber cabul ini. Dan para korban yang udah berani speak up terkait kasus ini. Kemudian untuk informasi dari kasus ini aku bakalan taruh di deskripsi ya, biar kalian juga bisa baca dan biar bisa lebih jelas. Dan yang terakhir aku mau minta maaf terkait videoku kemarin yang nyinggung terkait ras dan juga agama. Kalau kalian gak tahu konteks bisa cek komentar di videoku yang ini. Karena ada beberapa orang yang komen yang nyinggung terkait omonganku. Oke, mungkin itu aja obrolanku kali ini yang ngebahas VTuber stres. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin obrolanku. Semoga kalian suka dan jangan lupa buat minum air putih.